Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC. Menjadi orang yang pandai tidak menjadi jaminan orang yang mudah mengenal Allah. Karena mereka yang mudah mengenal Allah ialah mereka yang mau membuka dirinya, diterangi dan dibimbing oleh roh kebenaran. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala cinta yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang pandai dan cerdas. Bantulah kami menggunakan kepandaian dan kecerdasan kami untuk bertindak lebih bijaksana di setiap langkah hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan hari ini, kita boleh belajar dari kisah para rasul, di mana Paulus berbicara di hadapan orang pandai. Berbicara di hadapan orang pandai bukan menjadi jaminan bahwa orang yang kita ajak bicara mudah mengerti dan memahami apa yang kita wartakan. Terkadang karena justru kepandaian, orang-orang itu tidak mau membuka dirinya dan menjadi sombong untuk menerima nasihat, ajaran dari orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bisa belajar dari pribadi Paulus yang tetap semangat untuk mewartakan kebenaran. Tetapi juga kita belajar bahwa iman tanpa pemahaman yang sama tidak bisa dimengerti dan diselidiki serta diselami pengetahuannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam beriman, kepandaian tidak menjadi jaminan untuk mengerti karya Allah yang sesungguhnya. Semestinya kita bersyukur karena kita pandai, tetapi jangan kita bangga karena pandai belum tentu menjadi pribadi yang cerdas. Kita diajak untuk selalu rendah hati, selalu setia, selalu mau berproses untuk belajar dan terus belajar untuk memahami. Saudari-saudaraku yang terkasih, penting bagi kita untuk mempelajari, belajar untuk lebih bijaksana, belajar untuk memahami apa maksud dari roh kebenaran atas rencana hidup kita. Dari pribadi Paulus kita belajar bahwa kita tahu tidak semua orang sepaham, sepikir, ataupun sevisi dengan kita. Tetapi di dalam menggereja, ketika orangnya tidak sepaham, ketika orangnya tidak sepikir, ketika orangnya tidak mengerti akan kebutuhan gereja yang sebenarnya, akhirnya apa? Terjadilah yang namanya pribadi per pribadi. Bukan lagi gereja yang hurufnya besar, tetapi gereja yang hanya nampak bangunannya karena pekerjaan satu atau dua orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam beriman, kita perlu memiliki visi yang sama, paham yang sama, sehingga menjadi gerakan gereja semesta bersama. Bukan hanya segelintir orang, tetapi mari kita mulai belajar. Jangan hanya kita berkata-kata untuk menunjukkan kepandaian kita, tetapi bertindaklah dengan cerdik dan bijaksana sebagai tanda bahwa kita cerdas di dalam beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil hari ini di dalam Injil Yohanes jelas dikatakan oleh Yesus, roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kuncinya adalah beranikah kita membuka diri kita untuk membiarkan roh kebenaran itu memimpin dan mendampingi kita di setiap langkah hidup kita. Semoga kita semua hari ini
membiarkan dibimbing oleh roh kebenaran untuk berani bertindak secara bijaksana, cerdas, bukan hanya untuk kesenangan sesaat, tetapi berani untuk memuliakan nama Tuhan, berani untuk menghadirkan Tuhan di dalam karya dan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan takut untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan adalah wujud dari kecerdasan. Orang pandai belum tentu bisa berbuat baik, tetapi orang cerdas berani untuk berbuat bijaksana. Selamat beraktivitas dan jangan takut untuk mewartakan kebenaran. Amin.